mengenal sang aku. Jadi di sini kita akan melakukan pembacaan dan self-inquiry. Baca buku karya seorang praktisi self-inquiry, Rupert Spira, berjudul Presence, The Art of Peace and Happiness. Sekarang sudah mencapai bab ke-32 ya. Udah panjang nih. Perjalanan kita sudah mencapai bagian terakhir. Udah berapa bab lagi ya? Udah 6 bab lagi udah kelar nih satu buku ini. Luar biasa. Jadi bagian keenam ini experience. Bagaimana yang teman-teman bisa lihat. Secara spesifik, chapternya itu berjudul Which Self is Being Inquired Into. Pertanyaannya simple ya. Seakan-akan, bukan seakan-akan, memang mestinya ini diajukan di awal gitu. Ini kita udah mencapai bab 32, tapi baru tanya, bab 32 tentang self inquiry tapi baru nanya siapa sebenarnya yang di self inquiry-kan, kepada siapa, self yang mana, self-nya ini apa sih yang, yang kita lihat itu. Karena for first time Rupert tidak oke, seperti biasa dia akan tentu merujuk kepada pengalaman langsung dengan banyak contoh-contoh, tapi secara spesifik di bab ini dia membahas secara detail tentang mungkin bisa disebut metodologinya kali ya. Ini kan di bab-bab sebelumnya kita self inquiry tentang sesuatu, tentang hal-hal, tentang pengalaman-pengalaman. Sekarang ini mengenai self inquiry-nya. Jadi bisa juga ini diperlakukan sebagai pengantar gitu Bang Damai untuk self inquiry itu sendiri. Meskipun kalau kita sudah dibekali oleh bab-bab sebelumnya, lebih bagus. Tapi kayaknya bisa juga sih diperlakukan sebagai standalone bab ini. Sebagai awal untuk orang-orang yang ingin tahu apa sih sebenarnya self-inquiry itu. Karena nanti di bab ini teman-teman, Rupert memberikan tiga distingsi. Tiga tahap lah. Lagi-lagi kita menggunakan bahasa pertahapan, kategorisasi yang merupakan ranahnya akal, ranahnya bahasa, dan kita berkomunikasi melalui bahasa sekarang kan. Mau nggak mau itu dipakai, karena itu mungkin lebih efektif pakai kategorisasi ya. Ada tiga. Yang pertama adalah siapa sih sebenarnya diri ini? Judulnya aja mengenal sang aku. Secara besar, secara garis besar, ini acara judulnya mengenal sang aku. Respon spontan kita mungkin, ya gue udah kenal siapa gue dong. Namun eksistensi acara ini hanya untuk bertanya balik, benarkah? Bener gak sih lo udah kenal diri lu yang sejati? Di bab-bab sebelumnya kita udah mengurai banyak. Seringkali yang kita sebut sebagai diri, yang kita refer kepada aku, itu tubuh, itu pikiran, itu perasaan, itu memori, itu angan-angan. Pokoknya past, present, future lah. Presentnya juga tentang persona yang kita kenal sekarang. Persona sebagai anak, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan. Tapi apakah itu aku? Nah, yang dimaksud di sini adalah mengenal, recognize the true I. Makanya ada kata sang di depan. Kalau kita menggunakan sang aku di komunikasi sehari-hari mungkin akan terdengar poetik, tapi sang di sini itu berarti the, yang tunggal. Sesuatu yang kita rujuk. Siapapun yang pernah menyebut kata aku dalam hidupnya, merujuk kepada itu dengan I besar, that dengan T besar. Nah ini apa nih? Itu. Itu apa? Nah, itu sang aku dengan A besar. The I am. Yang kita semua rujuk ketika sebut aku. Aku yang selalu bisa disebut tanpa harus dia itu berkelamin laki-laki.
perempuan, berjabatan menteri, berokupasi polisi, berpower luar biasa, presiden, atau mungkin rakyat jelata. Kita semua nyebut aku. Aku, aku, aku. Siapa aku ketika semuanya dilucuti? Persona dilucuti, nggak punya memori, nggak ada masa depan, dan bahkan nggak ada persona masa kini. Siapa aku itu? Nah, itu tuh yang mau kita selidiki, itulah self-inquiry. Dan ya ini sebenarnya spoiler sih. Itu juga the self yang akan kita inquiry. Gitu. Nah, Rupert membagi 3 kategori. Yang pertama kita membayangkan diri kita sebagai mind and body. Terus nanti kedua menjadi pengamat gitu ya Bang. Terus setelah itu baru jadi awareness. Nah ini lagi-lagi selalu trio gitu kan. Selalu trio, dan trionya ini barangkali berhubungan juga dengan trio yang biasa kita refer juga ya Bang Dame. Antara knowledge, love, inilah Satchit Ananda, atau mungkin knowledge, terus action dan love gitu kan. Dan di akhir itu selalu love, karena love itu membatalkan distingsi. Jadi awalnya kita berniat untuk mengkategorisasi nih. Tapi di tahap akhir, itu semua dibatalin. Ternyata nggak ada tahapan. Itu satu ciri gaya Rupert kayak gitu tuh. Di awal kita dibimbing dulu bertahap, di akhir itu semua, enggak, ini bukan gini, bukan gini, bukan gini. Ternyata nggak ada tahapan. Langsung sebenarnya. Kita sudah selalu merupakan yang kita cari. Judul buku yang paling populer aja sekarang kan ya You Are the Happiness You Seek. Tapi kita baru sadar you are the happiness you seek ketika kita seeking dulu gitu kan. Jadi seekingnya ini nggak bisa dianggap remeh juga. Perjalanan yang panjang, terus ada ketekunan, ketulusan, humility. Itu harus ada. Kalau nggak, kita nggak bakal buat kelas ini. Tapi seakan-akan perjalanan itu diciptakan, terjadi. Hanya untuk membuat kita sadar, perjalanannya nggak perlu. Pathless path. Oke, aku selesai di statement yang agak enigmatis itu, tapi terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung. Bang Dame juga di sini akan menemani kita. Ya, lagi-lagi sebagaimana Rupert mengatakan, di sini kita saling belajar. Dia lebih suka dipanggil sebagai helpful friend, bukan seorang teacher. Jadi di sini kita adalah sahabat yang saling berjalan. Dan ya mungkin kebetulan petanya aku dan Bang Nami pegang gitu. Tapi teman-teman dari waktu ke waktu bisa memegang petanya sendiri. Dan justru itu tujuannya, untuk bisa jalan sendiri. Terima kasih. Sekian untuk pengantarnya, kepada Bang Dame. Dipersilakan. Ya, makasih Bang Arif, makasih sahabat-sahabat yang hadir malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur yang tak terhingga pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengatur pertemuan ini, yang memberi kita hidup, yang juga memberi kita kesehatan, dan semoga pertemuan ini membawa berkah. Siapapun yang hadir di sini bisa mengalami penyaksian hikmah, mengalami pembukaan langsung. Saya suka pinjam istilah dari para guru duality, itu direct path gitu ya. Hormat kita pada guru-guru yang pernah bertemu kita baik secara jasmani melalui YouTube, kalau sekarang buku, dan juga agama-agama besar dalam Islam Nabi Muhammad, dari tradisi-tradisi agama manapun yang sangat kita hormati. Dan khususnya juga pada guru yang sekarang atau sahabat beliau bilang, Rupert Spira. Dan saya dan Arif itu sudah pernah mengikuti retreatnya secara online. Mudah-mudahan nanti ada waktunya bisa bertatap muka langsung. Amin. Amin. Sahabat-sahabat sekalian,
Seperti yang diantarkan tadi, ini kita tidak sekedar membaca teks, tetapi kita bersama-sama inquiry, penyelidikan langsung. Saya juga suka pinjam dari tradisi Al-Quran ini, Iqra bersama gitu. Jadi Nabi Muhammad bukan membaca tulisan, tapi Iqra, realitas itu. Tidak hanya realitas yang disaksikan, yang dikenali oleh melalui panca indera, tapi realitas yang suka datang dan pergi di pikiran, emosi, perasaan, dan juga realitas itu adalah kesadaran itu sendiri gitu. Karena saya setia kepada teksnya ya. Nanti kalau ini soalnya 11 halaman kalau English Indonesia gitu. Mudah-mudahan bisa sampai gitu. Tapi kalau nggak sampai juga nggak apa-apa. Yang penting intinya dapat. Mari kita mulai sama-sama teman-teman. Mungkin gini kalau Ya, misalnya nggak sampai Bang, nanti setiap setiap slide itu dibuka-buka aja. Jadi teman-teman yang nanti ya, pingin tahu keseluruhannya tinggal pause aja di YouTube-nya. ya, Gitu. oke. Ya. Ya, makasih Pak Arif. Jadi siapa sih diri yang diselidiki ini gitu ya pertanyaannya. Hmm. Ya, siapa sih diri atau yang diselidiki ini gitu ya. Nah, sekali lagi ini pertanyaan pemancing ya, pertanyaan pemancing agar kita bisa mengalami langsung. Who am I? What am I? Atau who are you gitu. Ini saya kasih gambar kita sedang berada di depan cermin. Nah, kita udah tertipu selama ini ya Pak Adi ya. Aku adalah yang nampak di cermin. Aku adalah tubuh ini. Ya, bayangkan kalau tidak ada cermin, kita menganggap diri kita yang mana gitu loh. Ya, jadi kita menganggap diri kita itu sebagai objek ya, objek penelitian. Salah satunya adalah tubuh, diri jasmani. Saya meyakini ya Nabi Muhammad sampai ke Gua Hiro untuk melakukan penyelidikan ini ya, Bu Siti ya, ke Gua Hiro sampai beliau di situ terbangun, sadar, oh itu loh saya bangun gitu ya. Seperti kita bangun dari mimpi, kita sadar diri kita yang sejati bukanlah karakter dalam mimpi, tapi yang terbangun. Tapi sekarang kita berada dalam mimpi panjang ini gitu. Sampai satu saat tubuh ini mengalami masa akhir atau ajal. Baru kita terbangun. Apa betul terbangun? Nah itu perlu kita selidiki bersama. Nah ketika saya bertanya who am I, what am I am gitu ya. Nah disinilah Rupert selalu ini masih kita pakai kategori-kategori dulu karena kita kan memahami pakai akal. Ini selalu saya ulang nih. Aku jelas sekali adalah yang menyadari dan mengetahui semua pengalamanku. Jadi kalau kita masuk ke jalan pikirannya non-dualita Rupert Spira, pengalaman itu bukan cuma empiris ya teman-teman ya. Berpikir, bacain sosmed itu semua pengalaman loh. Ya, jadi makan bakso pengalaman, tapi kita duduk dia membayangkan bakso itu juga pengalaman. Pengalaman di level pikiran, mengingat. Ada rasanya juga, jangan salah. Apalagi mereka yang menekuni hipnoterapi, pikiran sadar, pikiran bawah sadar lebih real. Pikiran bawah sadar itu. Ya, pakai bahasa psikologi. Jadi aku menyadari pikiranku sebagai pengalaman ya. Aku menyadari perasaanku sebagai pengalaman. Jadi pengalamanku itu berupa pengalaman pikiran, perasaan. Kalau menyangkut tubuh sensasi, lagi mempersepsi badanku ya, gambaran kita tentang diri kita, atau menyadari mempersepsi realitas objek di sekitar itu dunia. Atau menyadari realitas objek digital di HP-ku. Makanya ada wajah-wajah yang menampil di Instagram, di Twitter, di YouTube, dan seterusnya. Jadi begitu ditanya siapa aku adalah kesadaran. Keberadaan yang menyadari keberadaan dirinya. Awareness itself atau the subject. I am. Atau ketika dia jadi subjek, itu experiencing gitu ya Bang Pak Adi ya. Itu menggunakan istilah itu nggak sembarangan. Experiencing ini juga subjek ya. Ini udah pernah kita bahas.
Nah, ini teksnya teman-teman. Ya, diri yang mana yang sedang diselidiki di sini kan gitu. Ini ada yang nanya ya. Iya, ada yang Oke. nanya nih sama dia. Hai Rupert, ini diri yang mana sih? Which self is being inquired into here? Nampaknya ada diri palsu dan diri sejati. Nah, ini diri palsu ini reverse kemana? Rujukannya apa? Diri sejati itu rujukannya mana? Dan bahwa saat penyelidikan terhadap hakikat sejati seseorang, ya, one's true nature, Hmm. seseorang semakin mendalami diri yang pertama. Ya, apapun diri kita yang kita anggap itu diri yang pertama ya. Diri itu pun melebur, dissolve, terlarut sehingga realitas diri yang kedua pun terungkap. Jadi memang lapisan-lapisan diri itu pelan-pelan terungkap. Kalau sahabat-sahabat suka menonton kajian-kajian saya di YouTube itu pakai tradisi sufi ada diri nafsu ammaroh, lawamah gitu ya, mulhamah Hmm. gitu ya, Mas Muli ya, nafsu mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah gitu. Diri yang sedang diselidiki adalah diri yang dipikirkan dan dirasakan seseorang pada saat tertentu. Ketika saya sebut aku, langsung kan terbayang gitu. Terasa apa gitu. Waktu saya SMA, aku SMA, itu kan langsung tuh mongol. Itu diri yang kita anggap. Ya, itu. Body sama diri yang berada di pikiran. Kayak ada sosok. Kebanyakan orang dominan menganggap dirinya level 1 ini. Ya, aku disebut pegawai, aku manajer, ayah, itu banyak sekali tuh. Kita mempersepsi, meng-create, memprofile diri kita. Ya, tuh. Pada saat tertentu, waktu saya SMA, ya itulah diri saya. Ini adalah penyelidikan terhadap apa yang tampaknya menjadi diri kita. Dia nyebut nampak ya. Iya. Seems to be ourselves. Yang mengarah pada realisasi diri yang sebenarnya. Jangan berhenti di situ, teman-teman. Kalau saya lagi nemenin orang konsultasi ke saya gitu, kalau mau diajak lebih dalam lagi, dia kadang cerita aja. Lebih dalam kalau dia mau mendengarkan saya menemani dia, itu mulai itu dia akan cerita trauma-trauma dia, diri-diri yang pernah tersakiti, yang masih terasa hidup gitu. Itu berulang dan berulang. Ya, akhirnya nanti mengarah pada realization, the realization of the self. Berbagai bahasa tasawuf itu nama ma'rifatun nafs gitu ya. Jadi Hmm. mulai mengenal yang sebenarnya dalam situasi saat ini ya, aku adalah nama yang kita berikan kepada apapun yang mengetahui atau mengalami kata-kata ini dan apapun yang sedang dialami. Ini keren nih Ya. teman-teman. Kita kan lagi baca bareng nih. Kita kan lagi baca bareng nih. Sama-sama ini ada berapa orang ini, Bang Arif. Dalam situasi saat ini, aku adalah nama yang kita berikan kepada apapun yang mengetahui. Ini kita masih misteri ini. Ya. Ya, whatever it is that is knowing. Dia menggunakan kata knowing ya, bukan know ya. Knowing itu menunjukkan dia subjek. Or experiencing this world. Ini kata-kata ini. Kan ada yang melihat nih kata-kata ini nih. Mengalami kata-kata ini. Whatever is being experienced. Apapun yang sedang dialami. Seperti suara lalu lintas kalau di depan kita ada di tepi jalan, sensasi tubuh, gitu kan, pegal-pegal, pikiran yang paling intim ya, kita mikir apa, dan lain-lain. Itu adalah elemen yang mengetahui, ini keren nih bahasa Inggris. It is the knowing or experiencing element in every experience. And it is by definition itu hadir. Nah itu jadi mulai terkuak nih sekarang apa yang dimaksud Rupert dengan present itu. Aku yang selalu hadir dalam semua pengalaman. Pengalaman sensorial, pengalaman berpikir, merasa. Gimana dengan kalau pengalaman mati, teman-teman? Itu mulai agak advance itu.
pengalaman bermimpi, saya mimpi tadi malam ada aku. Nah, makanya nama lain dari aku di situ Rupet sampai jadi judul buku Present. Ya, bukan appearance, ya, bukan appearance, tapi present yang selalu hadir, gitu, gitu ya teman-teman ya. Oleh karena itu, ya, ini bahasa Indonesianya kurang pas, kita ganti ke English. Knowing and present, nah ini sudah mulai ganti. Yang sadar itu, aku itu kan namanya knowing. Kalau di tasawuf namanya ilm, namanya ini al-ilm. Dia nggak menggunakan kata kesadaran sekarang. Knowing yang mengetahui ini, atau present keberadaan yang hadir ini, inherent in ourselves. Jangan-jangan knowing, present, self itu sama aja. Iya. Ya, karena alasan inilah diri kita terkadang disebut sebagai, for this reason ourself is sometimes referred to as knowing present. Ya, kehadiran yang mengetahui. Kesadaran yang hadir gitu ya. Awareness. That is. Kehadiran, the presence of that which is aware or the knowing of our own being. Kehadiran apapun yang menyadari tentang keberadaan diri kita sendiri. I am and I know that I am. Ini kata-kata kayak di Bible ini. Iya. Aku dan aku yang mengetahui adalah aku. Nah, self-inquiry ini adalah penyelidikan terhadap hakikat dari diri kita. Apa yang dapat kita katakan tentang diri kita dari pengalaman selain bahwa diri kita itu adalah yang sadar atau yang hadir? Coba tuh teman-teman, saya ulangi ya. Self-inquiry atau penyelidikan diri ini terhadap hakikat diri. Apa yang dapat kita katakan tentang diri kita dari pengalaman selain sang sadar, sang kehadiran? Apa coba? Ini lama-lama daminya hilang tuh. Si laki-laki, si perempuan, si memori hilang. Karena itu datang dan pergi. Nggak bisa jadi pegang. Jangan-jangan dosa itu adalah apapun yang dikekepin sebagai diri kita. Ya nggak Mas Muli? Pengalamanku 12 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, gitu. Si nyangkut sebagai kayak gentayangan hantu-hantu yang gak jelas. Gitu. Ya. Nah, penyelidikan diri adalah penyelidikan terhadap hakikat diri kita, ya. Apa ya? Sebagian besar orang menganggap kehadiran yang sadar ini berada sebagai entitas di dalam tubuh. Dan pada saat yang sama adalah tubuh. Nah, ini sebagian besar orang menganggap diri ini, aku itu, berada di dalam tubuh. Dan juga tubuh itu. Coba, kira-kira sekian miliar manusia beranggapan begitu nggak? Karena ada 7 miliar lebih manusia nih ceritanya. Kira-kira amnesia rame-rame nggak itu? Amnesia kan rame-rame kan? Makanya banyak takut mati. Jadi ini benar itu yang dikatakan Rupert gitu kan. Sebagian besar menganggap demikian men. Sebagian besar. Ya kan, it is taken for granted by most people ya. Menganggap bahwa kehadiran yang sadar ini, yang tadi sudah diterangkan dari awal dan setiap kelas ini, is located as an entity inside the body. At the same time, adalah body. Ya kalau dibilang gue gemuk berarti body. Gue laki berarti body. Gue perempuan body. Gue tua itu body itu. Atau yang di dalam kita kan
tengoklah ke dalam. Betul nggak sih Iya. begitu? Ini aku yang ini nih. Nah, oke lah, kita terima nih sementara nih investigasi kita. Bahwa penyelidikan pertama kita, aku yang sadar itu berada di dalam tubuh, pada saat yang sama adalah tubuh. Oke, clear ya, itu nomor satu. Iya. Kebanyakan orang kayaknya begini deh. Gitu. Namun di sini kita tidak menganggap remeh apapun ya. Ya aku sebagai body, aku sebagai pikiran, ya enggak apa-apa juga. Sementara itu dulu. Ya, we take nothing for granted ya. Kita tidak menganggap remeh apapun dan kita tidak menerima begitu Menerima aja. begitu aja. Hmm. Satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang benar-benar dapat dikatakan sebagai diri ini yang kita kenal secara mendalam adalah dengan cara to look at it. Kita lihat langsung sama-sama, ayo dong. Gitu. Hmm. Itu yang dilakukan Bhagawan Sri Ramana Maharishi waktu beliau sakit usia 16 tahun. Robert Swira juga suka mengutip tuh. Pada saat dia sakit takut mati, ini yang takut mati siapa nih? Apa di dalam tubuh atau di mana? Tapi dia menyadari juga ada, mengalami juga ada aku yang nggak takut mati. Nah, dari dua aku ini yang mana nih yang asli? Ya, kita baca teksnya dulu ya, ya, Bang Arif ya. Oke. Kita baca udah sampai di mana tadi? However, Saya di sini ya. so right now berarti yang so right now. Ke bawah lagi. Di bawah, di bawah. Oke, ini ya oke. Nah, itu so right now. Nah, sekarang berbaliklah Hmm. seolah-olah dan berikan perhatian Anda pada apapun yang menyadari kata-kata ini. Nah, ini sekarang nih teman-teman, kita kan lagi baca teks ini sama-sama nih. Hmm. Coba nih teman-teman perhatiannya, ya. Give your attention to whatever it is that is aware of this world. Ini siapa nih kita nih? Ada berapa? 40 orang. Siapa ini yang menyadari kata-kata ini dan apapun yang muncul saat ini berupa pikiran, perasaan, sensasi tubuh, persepsi, dan lain-lain. Cobalah untuk menemukannya dan melihatnya langsung. Kayaknya ini deh. Ah, itu pikiran tuh. Siapa ini yang menyadari kata-kata ini? Hal aneh terjadi ketika kita mencoba melakukan ini. Betul nggak? Hmm. Oh ini gimana nih? Ini gue siapa ya? yang makanya kita sekarang inquiry nih, yang menginquiry itu. Iya. Selama ini kan kita inquiry who am I, objek-objek gitu. Ini kita nanya nih sekarang yang menyadari yang ini. Jadi hal aneh terjadi ketika kita mencoba melakukan ini. Nah itu banyak orang takut tuh. Dan dia nggak mau terusin sampai dapat. Gitu. Meskipun kehadiran sadar ini tidak dapat disangkal hadir, kita tidak dapat menemukannya sebagai objek saat kita mencarinya. Clear nggak teman-teman? Iya. Ya nggak Mas Muli. Tuh, Hmm. begitu kita objekkan, dia jadi pikiran. Gitu. Bahkan kita tidak tahu ke arah mana harus berpaling untuk menemukannya gitu. Kita mau Iya. kemana sih? Iya. Saya mau menuju diri saya gitu kan. Di dalam atau gimana tadi kan sudah diuraikan di atas di dalam. Ke arah mana harus berpaling untuk menemukannya. Tepat di sana dalam pengalaman ya, keyakinan bahwa diri kita, kehadiran sadar adalah suatu entitas yang terletak di dalam atau sebagai tubuh terekspos dan dirusak gitu ya. Begitu ya. Iya, undermine itu dirusak di Iya kan. Saat kita gerogoti lah. semakin iya, jadi diri kita yang itu mulai tiba-tiba kayak mulai
berantakan gitu lah, berantakan gitu. Ya. Saat kita semakin menyelidiki pengalaman kita menemukan bahwa pada kenyataannya tidak ada bukti pengalaman untuk keyakinan bahwa diri kita berlokasi atau terbatas. Nah, diri yang kita tanya sekarang ini, lokasinya di mana? Ada batasan nggak? Kalau tubuh kan ada batasan. Tubuh ada lokasinya dalam kamar nih sekarang nih. Gitu. Ini yang ditanya si IM ini, yang sadar ini, gak ada lokasinya nih. Gitu. Sebenarnya di pertemuan sebelumnya bab keberapa ada itu ya Bang Arif ya? Iya, Our gitu. self, no location, no limitation. Ya. Ya. Jadi, wah, keyakinan ini berasal dari pengalaman. Wih, di mana nih gue nih? Gitu ya. Yang sadar ini di mana nih? Bentuknya apa nih? Makanya teman-teman kalau nyebut Tuhan itu tiba-tiba ada bentuknya di pikiran kan gitu. Bahkan ada simbolnya gitu. Jangan pikirin gitu kan. Jangan pikirin roh gitu kan. Nggak bisa. Memang tidak ada lokasinya. Lokasinya di mana? Di dalam badan. Ternyata enggak. Kita udah mulai masuk tuh. Itu satu sisi ya. Kita terima dulu tuh pemahaman itu. Yang sadar itu berada di dalam badan atau sebagai tubuh. Sekarang kita tanya, coba balik kepada siapa yang sadar ini. Keyakinan ini berasal dari pengalaman dari kita sendiri tentang dirinya sendiri, ya. Our own self experience to itself that our being has no limits or no location. Ini sahabat-sahabat dapat gak nih dari pengalaman kita sama-sama? Ya, I am itu nggak ada lokasi, nggak ada batas. Ironisnya, ketika keberadaan kita menjadi jelas bagi dirinya sendiri, ya tanpa dimodifikasi oleh pikiran yang menduplikasi, ya pada saat kita murni apa adanya, kita melihat pada saat yang sama bahwa kita hanya pernah menjadi kehadiran yang tidak terbatas dan tidak berlokasi. Wah ini teman-teman. Jadi saat teman-teman menyelidiki ini, we have only ever been this unlimited, unlocated present. It becomes clear gitu. Menjadi jelas bahwa diri kita sendiri tidak pernah ada diri yang lain atau diri yang palsu, diri yang lebih rendah atau diri pribadi personal. Dan karena itu bagi diri kita sendiri tidak pernah ada perjalanan atau proses yang melaluinya diri yang lain ini mencapai, mengetahui atau menjadi diri kita yang sebenarnya gitu. Ini semua runtuh semua di perjalanan menemukan diri gitu. Perjalanan, nggak ada lagi tahapan-tahapan. Gitu ya. Namun sampai ini menjadi jelas secara pengalaman, kita tidak dapat dihindari bahwa semacam proses penyelidikan atau perjalanan tampaknya dilakukan oleh diri yang terbatas, tampaknya loh itu di dalam yang kita bayangkan dan rasakan sebagai diri kita sendiri. Pencarian atau proses itu yang terkadang dikenal sebagai penyelidikan diri tersirat dalam diri yang terpisah. Jadi gimana ya tetesan air mau bertanya, dia di laut nih, tetesan air itu di laut nih. Bayangkan tetesan air itu lagi di laut nih. Who am I, kata tetesan itu. Jadi akal kita itu memang pahamnya harus ada kategori-kategori dulu. Nah ini Rupert membantu kita membuat kategori ya. Oke, so mari kita mulai dengan 3 kemungkinan besar tentang siapa kita. 1, pikiran dan tubuh. Clear ya teman-teman ya. The mind and the body. 2, saksi dari berbagai hal. The witness of things. Itu. Penyaksi ya. Saksi dari berbagai penyaksi ya. The witness of things.
Ketiga, kesadaran atau kehadiran. Masing-masing dari kemungkinan, ya, masing-masing dari sikap, kemungkinan sikap bagi diri kita ini memiliki pandangannya sendiri tentang dunia. Jadi masing-masing diri ini, aku sebagai mind or body, dia punya pandangan tentang dunianya. Aku sebagai penyaksi, dia punya pandangan tentang dunia. Aku sebagai kesadaran atau kehadiran, punya pandangan, punya tafsir sendiri memaknai dunia. Sebenarnya stance tadi bisa diterjemahkan jadi standing position itu. Ya, standing position. Stance. Standing position sebagai mind body, standing position sebagai the witness of things, standing position sebagai present or awareness. Ya, di kajian Kamana itu udah 12 session kali ya. To standing as awareness. Yang pertama dapat disebut sebagai posisi ignorance. Atau bahasa religiusnya Bang Mas Muli, kafir. Nah, ini kafir. Ini kafir. Ya, the term ignorant itu, istilah ignorant itu tidak dimaksudkan dalam arti menghakimi atau merendahkan orang loh ya. Tapi melainkan dalam arti faktualnya. Kan kita kebanyakan menyadari diri kita mind and body. Jadi standing position kita mind and body. Ini adalah posisi di mana hakikat sejati kita ya diabaikan, ya, is ignored. Hasilnya kita secara keliru percaya dan merasa diri kita sebagai pikiran dan tubuh. Makanya begitu tubuh ini berakhir, gampang dia. Nah, cerita-cerita neraka, siksa kubur, ada ini itu, hantu belau itu sebetulnya aku yang ini nih, standing posisinya. Aku sebagai body and mind. Kalau body berakhir, mind masih aktif. Nah, gimana itu? Jangan nunggu mati ya untuk self-inquiry ya. Karena kalau lagi sakaratul maut itu agak susah juga tuh. Orang yang kita sayangi aja duluan meninggalkan tubuhnya. Saya sekarang menyebut masih hidup loh dia, tapi dia meninggalkan tubuhnya. Itu sedihnya minta ampun itu. Kalau saya standing position saya sebagai I am the body and the mind. Body mind. Oke. Yang kedua dapat disebut posisi ya kebijaksanaan lah. Pemahaman di mana jelas bahwa kita adalah kesadaran ya. It is clear that we are the awareness. Benar ya? To which or in which all object, body, mind, and the world appear. Jadi ini kita sebagai penyaksi. Nah, fisika kuantum sudah dapat ini. Aku yang ini. Standing position dari fisika kuantum setelah fisika Newton. Fisika Newton kan dominan mind, akal, sama fisik gitu. Fisika itu basicnya itu standing positionnya ya materi, fisik ya, fisikal, sama the mind ratio. Begitu Einstein dan semua basis dari waktu itu dari itu ignorant itu. Jadi jangan-jangan paradigma sains itu ignorance. Kafir rame-rame gitu secara kolektif dan keren. Kafirnya rame-rame, keren. Ada lagi versi yang ikut-ikutan tuh dogmatis tuh. Nah, yang kedua ya ini itu kita penyaksi. Yang ketiga dapat disebut sebagai posisi love. Ya, di mana jelas bahwa tidak ada objek, orang lain, diri atau dunia melainkan apa ya? The seamless intimacy of pure experiencing whose substance
is present consciousness or awareness. Penyelidikan diri termasuk dalam dua posisi pertama. Dalam yang pertama, tidak dapat dihindari bahwa penyelidikan diri akan tampak sebagai proses yang dilakukan oleh entitas terpisah menuju tujuan, yaitu pencerahan. Dalam yang kedua, di mana tidak ada lagi rasa menjadi entitas terpisah, itu adalah eksplorasi impersonal tentang hakikat tubuh, pikiran, dan dunia yang kita kenal sebagai the witness. Dalam penyelidikan impersonal ini dualitas halus, subtle duality that seemingly exists between the witness and the witnesses is gradually realized to be non-existent. Jangan-jangan teman-teman, ketika kita eksplorasi kalimat dalam tradisi Islam, asyhadu an la ilaha illallah, gitu. I bear witness there is no God but Allah. Itu jangan-jangan sudah dapat inquiry di level ini. Ya teman-teman ya. Jadi selidiki sama-sama ya. Dalam sudut pandang ini, penyelidikan diri merupakan hilangnya lapisan-lapisan konsep dan feeling, perasaan secara progresif yang tampaknya telah menutupi kesadaran. Ini menyingkapkan kemungkinan ketiga, yaitu kesadaran itu sendiri, di mana penyelidikan diri telah sampai pada akhir nature-nya gitu. Di sini kesadaran telah terbebas dari semua superimposisi kasar dan halus dari pemikiran yang tampaknya membatasi dan menempatkannya, dan terungkap hanya dengan berdiam sebagaimana adanya. Mengetahui, knowing and being itself alone, intimately, utterly, one with all experience. Saya coba kasih ilustrasi dari coba gambar-gambar nih Bang Arif. Oke. Kan tadi kan ada 3 basis possibility ya. Satu, the mind and the body. 2, the witness of things. And 3, awareness or present ya. Jadi masing-masing ini, standing position ini, korespon dengan cara kita memandang dunia. Pertama ini, I am as the mind and the body ya. I am as the witness of things. Oke. Yang ketiga, I am as awareness or present. Coba kita pelan-pelan nih. Bang Arif boleh, versi Bang Arif, anak muda boleh coba memberikan experience tentang 3 kategori standing position ini. Aku standing positionnya sebagai the mind and the body. Aku standing position sebagai the witness of things. Jadi aku bukan lagi yang nampak, tapi aku adalah penonton. Kayak kita dalam mimpi teman-teman. Kalau kita bermimpi, dalam mimpi itu kita sebagai apa ya di situ? Saat di mimpi loh ya. Masalahnya kita nggak bisa selidiki lagi dalam mimpi ya. Harus terbangun dulu. Kita nempel banget soalnya semua. Kalau saya sudah bangun dari mimpi biasa, saya nutup mata, saya bisa menjadi penyaksi. The witness kan gitu. I am the witness of things. Gitu loh. Sekarang lagi di waking state ini, bisa nggak kita mengalami standing position itu? I am the witness of things. Things itu termasuk dunia, buka mata, tubuh, juga pikiran loh. Nah ini saya coba agak-agak kaitkan ini dengan dialog-dialog 3 fakir Bang Arif.
Kalau di tiga fakir ada aku satu, aku dua, aku tiga, aku empat kan. Oh ya. Aku satu itu disebut sumber Allah. Allah meniupkan roh gitu kan. Itu aku dua. Baru dari aku dua ini suka disebut Adam Bang Arif. Ya. Nah dari Adam itu ada diambil imaginary self Hawa. Di sini ada memori, perasaan gitu kan. Memang ya, sensasi tubuh. Baru ke aku tubuh. Nah Mhm. sebenarnya ada aku tubuh juga kepemilikan barang-barang di dunia, bang, mobilku, bajuku, gitu kan, Iya. tasku gitu. Nah ini coba nggak tahu teman-teman lebih akrab yang mana gitu. Kalau Robert Spira kan pakai begini. Nah pertanyaannya teman-teman, penyelidikan kita sama-sama nih, kita nih, saya sudah sampai di kesadaran yang mana? Kalau sudah di yang ketiga ini teman-teman, dapat disebut posisi ini love. Ini sama seperti layar dan gambar itu udah nggak ada beda gitu. Ya. Ya, Tuhan zatnya dengan alam ini udah experiencing namanya teman-teman. Udah nyata, udah wahdatul wujud, tauhid, non duality. Nah, setiap standing position itu ada konsekuensi memandang kehidupan. Mhm. Robert Spira kan ditanya tentang reinkarnasi. Kira-kira ada di mana itu reinkarnasi? Standing position pertama kan, I am as body and mind. Ya. Mind and body kan berubah. The witness nggak pernah berubah loh. Things berubah. Silakan kita diskusi aja Bang Hari. Soalnya Oke. sudah. Oke, oke, oke. Itu tadi ada slide-nya nggak? Slide atau Yang mana? emang itu seluruh Yang ini? babnya, chapternya? Ya. Enggak. Oh, Enggak. enggak ya. Itu Jadi makanya enggak. selebihnya. Oke, Udah oke. sampai di sini aja. Oke, Soalnya oke. nanti jangan jadi terlalu konsep. Oke, oke, oke. Atau Bang Arif mau nambahin dari teks yang sudah dibaca. Kan Hmm, tiga itu aja kan? iya, tiga Dapatnya itu. tiga itu aja. Ya, yang utama tiga itu. Dan tadi sebenarnya udah sampai ke intinya sih. Di akhir itu Rupert cuma lagi-lagi merincikan aja dari. Makanya ini sebenarnya agak unik nih bab ini. Karena dia lebih fokus ke metodologinya gitu. Bukan ke Iya, iya. penelitian akan sang kesadaran, atau ego, atau desire yang dulu-dulu pernah kita, atau aspek-aspek dari sang kesadaran, misalnya dia itu tak lekang oleh waktu, eternal, Ya. Itu limitless. sudah Nah, langsung akunya ya. itu udah itu ke akunnya. Nah, ini sekarang bagaimana kita menyelidikinya gitu. The status of self inquiry itself itu yang at stake di sini. Yang diteliti itu adalah self inquiry-nya. Itu gimana sih? Nah, yang menarik sih tadi itu dia menyebut ada tiga kan, mind body, the witness of things, dan the awareness or presence. Dan dia menyebut yang pertama itu adalah posisi yang ignorant. Ya. Jadi Bang Damil langsung nyebut kafir, memang benar. Tapi ignorant ini dia dia kasih disclaimer ya, maksudnya lebih spesifik lagi, bukan Bukan peremehan. meremehkan. Simply karena dia ignorant terhadap diri sejati gitu aja. Posisi ini, sorry, Jelas, jelas. oke, posisi standing as mind and body ini niscaya ignorant terhadap the witness, terhadap awareness gitu. Gitu Ya, aja. Bukan betul. berarti dia jelek, bukan. Kalau kita sebagai body, kita ada kecenderungan itu. Hmm. Kita lagi sakit gitu kan. Ya, Sakitnya betul. dirasakan, ada kecenderungan itu. Kalau Iya. standing kita adalah sebagai body. Sebagai mind, lagi kesel.
patah Bisa, itu hati, benar-benar. cemburu, cemburu. Nah, gitu. Betul. Nah, jadi ini menurutku kuncinya. Kalau kita udah belajar ini, setiap kita menghadapi segala appearance dalam pikiran, sensasi tubuh, persepsi tubuh, itu langsung kita ingat, jangan ignorant terhadap our true nature, gitu kira-kira. Jadi, oke, ini marah nih, ada marah nih, marah kesel sama orang tertentu. Kalau standing as mind, standing as separate self, itu seperti kita dulu-dulu lah ya. Menghadapinya tentu dari konflik, nambah konflik lagi. Tapi kalau udah, please, gua nggak mau ignorant terhadap our true nature, yaitu sang aku, sang kesadaran. Tapi sebelum itu, kita kedua dulu sebagai witness. Ketika kita udah sadar ada yang angry, ada yang sad, itu udah di witness tuh. Itu udah otomatis di witness. Ketika kita nggak langsung sakit, misalnya luka di tangan, terus mengamati itu, nah itu jadi witness juga. Dan ini perlu latihan memang setiap setiap itu terjadi gitu. Nah, baru yang ketiga itu ketika kita memang sudah embrace itu juga, bukan lagi inilah apa ya? Sebenarnya ini cara lain Rupert untuk menjelaskan yang sebelum-sebelumnya juga pernah dia kasih gitu. Kita pertama apa sih menggunakan quotes-nya dari Ramana Maharishi ya, yang bilang the world is unreal, only consciousness is real. The world is consciousness gitu. Jadi, Ya betul. iya kan? Pertama, the world is unreal. Itu kita berada di dunia lah, tercelup banget. Hanya consciousness. Nah, ini sebagai witness nih. Dia sendiri. Dia terpisah. Emang ada pemisahan dulu. Terus di akhir, ternyata consciousness juga the world. Baru ini presence, aware presence. Ternyata tidak ada distingsi. Ternyata nggak ada separate self. Semuanya udah dia aja. Kan itu disebut juga tadi sama Rupert kita bacakan. Ternyata kita sadar kita sudah selalu itu. Kita tidak pernah tidak itu, gitu. Jadi itu luar biasa sih. Kalau aku secara praktikal ini benar-benar sangat menyelamatkan, terutama dari tiga standing position itu tuh kita bisa langsung langsung ganti lah otomatis gitu kan kalau udah paham ini. Dan apa Kalau ya? dirujuk ke, oh Ya, ya, terus silakan, silakan. aku nih semakin ke sini, semakin baca buku-buku Rupert ya, terutama yang ini Presence. Apa ya? Selalu muncul gitu. Sang kesadaran selalu ada di situ. Di dalam setiap, bahkan ya kalau di dengan Coach Danny Turner, kita nyebutnya ruang tanpa nama kan gitu. Kita nggak pernah keluar dari ruang tanpa nama sebenarnya. Nah, aku malah sampai cukup jauh mengatakan ketika kita berbicara, itu kita juga sebenarnya melakukannya di dalam itu, di dalam ruang tanpa nama. Jadi nggak ada upaya lagi harus kondisikan waktu hening begini. Kita sudah selalu ada di situ. Bahkan kita bisa ngomong nih sekarang karena ada sang kesadaran itu. Makanya aku suka bingung kalau kilas balik ke aku yang dulu gitu ya, curhat gitu ke seorang teman. Terus aku bilang gini, aduh ini ego gue kayaknya gitu ya. Nah, aku yang sekarang melihat aku yang dulu itu, kok aku udah bisa memisahkan diriku gitu. Aku udah tahu itu egoku. Kok masih belum sadar juga? Paham gak sih? Gitu. Ya. Jadi setiap teman-teman bilang, oh ini ego gue nih. Ya udah kamu udah jadi sang kesadaran itu. Gitu loh. Kamu sudah menjadi jawabannya. Nah, jadi kita saat ini sebenarnya perlu bagaimana itu bisa menetap. Bagaimana itu bisa selalu senantiasa ada. Kita tidak lagi ke apa standingnya mind and body, tapi standing was. Bisa sebagai mind and body. Kalau udah standing as awareness, mungkin mind and body ini juga terungkap sebagai ekspresi awareness juga. Ah, itu di akhir si Rupert juga menyebutkan kayak gitu. Jadi ternyata mind body itu ketika awareness
seakan-akan tampak melimitasi dirinya. Ya, kalau dirujuk ke tradisi Islam, kata-kata yang sering kita pakai, asyhadu an la ilaha illallah, itu kan perjalanan dari I as the body mind to the I is the witness. Iya. Ya kan? Terus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah semua alam semesta ini adalah proyeksi dari sang kesadaran. Ya. Gambar ini adalah layar yang menampil sebagai, ya, Hmm. gambar ini adalah layar gitu. Ya, jadi ikro itu proses kita penyelidikan sampai kita bersaksi. Penyaksi terhadap segala sesuatu, the witness of things. Ya. Itu keren banget ya. Itu keren. Iya, iya. Nah, kalau dalam mitologi Adam dan Hawa, Bang Arif, itu kan dibentuk kisah gitu. Adam adalah esensi true self, Adam gitu. Makanya dia dibekali semua kualitas-kualitas. Kalau teman-teman ikutin lagi present ini, itu sebenarnya kayak Asmaul Husna juga. Iya, Gitu. iya, iya. Benar. Asmaul Husna. Nah, jadi Adam kan makan buah huldi, Bang Arif. Iya. Pengetahuan itu. Tapi dia sebagai potensi. Nah, supaya dia bisa mengalami itu semua, dia perlu ada bagian dari dirinya harus terpisah. Itu Hawa. Diambil dari Yes, tulang yes. rusuk. Jadi Yes. kalau saya mau punya mobil, saya harus jadi badan dong. Saya harus ada Hawa keinginan pingin punya mobil. Betul, betul. Wah, ini keren banget sih. Ya. Iya, jadi Hawa itu nggak usah dimusuhin, tapi memang Hawa yang jalan sendiri, separate self gitu, nggak menghubungi terus sel. Itu jadi ada Hmm. semacam, nah disitulah cerita mitologinya ada iblis gitu. Iya, 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 iya. Iblis itu kan. Nah sekarang kalau kita udah menyadari seperti ini, kita menginginkan sesuatu, kita nanya dulu. Ini keinginan itu kan Hawa tuh Iya. desire bang. Gimana caranya desiring? Dia desiring gitu loh, desiring gitu. Desiring, Jadi yes. desire ini, keinginan kita yang separate self, ya ego, persona, itu kita sadari itu adalah keinginan sang aku, Allah, untuk mengalami diri. Ya memang ada sedih, ada cemburu. Sebagai diri yang terbatas memang ada begitu-begitunya. Sabar, menunggu. Kayak gitu-gitu. Iya, 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 iya. Benar. Nah itu kalau dipahami seperti ini, tapi ini setiap hari kita melakukan inquiry teman-teman. Inquiry terhadap objek itu the world, the body, the mind gitu ya. Tapi kalau kita sudah standing positionnya itu I as the witness of things, wah itu menjadi beda. Kita dialog boleh sekarang nih. Oke. Apa Pak Adi? Silakan. Pak Adi sahabat saya di sini, sahabat kuliah. Pak Adi masih ada kah? Masih, Pak. Atau gimana Assalamualaikum. Pak Adi? Wah ini Ah, kalau dibuat Wah, Pak Adi ilustrasi keren nih. iya, iya. ini apa? Dia ceritanya atau apa yang direken Mas Arif Bang Dama ini, kan kita semua sering mendengar juga sebetulnya ya. Tapi nggak bosen-bosen gitu, karena ya bagi saya memang begitu gitu ya, faktanya begitu gitu ya. Bukan filosofi, bukan bukan apa namanya konsep, tapi fakta gitu ya. Being kemudian eh, nah saya ingin untuk menambahkan pengetahuan atau eh, apa hubungannya cerita, bukan cerita tapi Urian tadi dengan eh, kata-kata huwala huwa itu Bang Damai.
karena pengetahuan saya tentang bahasa Arab itu kan nggak dalam gitu ya, tapi kan sering disebut huwa la huwa. Nah, it has something to do dengan non-duality gitu ya, oneness, wahdatul wujud. Gimana Bang Damai? Ya, dalam perspektif tasawuf Syekhul Akbar Ibn Arabi, beliau punya ekspresi pakai term Arab, Pak Adi. Huwa itu kan maksudnya dia. Dia itu bukan he or she ya, bukan dia yang jauh. Ya wujud gitu loh, sang kesadaran lah, sebut aja sang kesadaran. Ya. Sang kesadaran itu, dia itu, alam semesta ini adalah kesadaran itu sekaligus penampilannya gitu. Misalnya Pak Adi kayak ya ini contoh-contoh yang suka saya gunakan. Ini kan penampilan nih. Apakah ini layar? Apakah ini layar? Iya juga. Bukan layar, ya gambarnya itu ya huwalah huwa jadinya kan. Huwalah huwa. Lebih keren yang mana ya? Itu Pak Adi. Jadi Iya, huwalah huwa itu gini juga Pak Adi. Misalnya saya di sini lagi diam nih, hening. Saya membayangin mobil gitu. Set, mobil itu adalah imajinasi saya kan. Imajinasi itu adalah kesadaran saya juga. Ya, alam semesta ini adalah ya ciptaan gitu. Tapi juga ciptaan ini asalnya dari mana? Bahan iya, dasarnya ya dirinya sendiri gitu. Makanya Hawa itu diambil dari dirinya Adam gitu. Iya. Tapi lepaskan itu Adam itu sosok berbadan ya. Adam itu bukan badan. Ya, ya. Ada orang dikasih nama Adam ya, tapi Adam itu Bang Arif sebenarnya roh itu, kesadaran itu yang sudah dipercik. Jadi kisah seluruh alam semesta itu asalnya dari situ. Ya. Kita adalah roh-roh itu. Kita adalah kesadaran-kesadaran itu. Karena kita ingin mengalami. Jadi kita punya apa ya? Punya kalau disebut tugas kurang pas. Ya udah tugas aja deh. Merealisasikan kehendaknya dia gitu. Dalam seluruh potensi kita. Termasuk yang iya tahap awal kita nganggap kita ngaco gitu. Padahal itu bagian dari kehendak dia juga. iya. Jadi, Iya kan? jadi kalau kalau apa menyadari itu jadi kadang-kadang ingin tertawa ya Bang Damai. Iya betul. Tiga ilustrasi ini Pak Adi ya. Tiga ilustrasi ini yang tadi saya tampilkan ya. Tadi ada ya. Ini ya. Iya itu. Ini praktek self inquiry loh ini teman-teman. Ya kebanyakan kita kan masih di sini dulu nih. Ini dikategorikan ignoran gitu ya. Ignoran. Iya. Kalau kita sudah misalnya lagi marah, itu yang marah itu kan ya ada di batin kan, main kan, perasaan. Menampil juga ekspresi muka. Nah begitu Iya. kita, I am the witness of marah, body. Udah. Yang tadi Bang Arif bilang kan, wah ini ego gue nih. Berarti kita udah jadi sang penyaksi itu. Iya. Simuan berbagi mas. Iya Bang, Oke, silakan, silakan. Eh, ya ini kebetulan kalau Rupert ini memang luar biasa sih diikutin nih. Buat teman-teman yang mungkin baru gitu ya, saya sih menyarankan memang ini harus apa namanya ya, nyelam bener ini. Karena
bagi saya sih Rupert ini, kalau satu buku itu dibaca memang dia mengulang-ulang, dan dalam setiap pengulangannya itu presence gitu. Kita tuh dapat banget. Nah, tadi saya sebenarnya sangat ini Bang, apa namanya? em, Apa ya istilahnya ya? Eh Humanis gitu. Mungkin nggak tepat ya. Pokoknya kira-kira kita belajar kesadaran ini memang, em, pada ujungnya kita juga harus bisa merasakan sisi kemanusiaannya gitu, sisi humannya, sehingga em, kalau tadi disampaikan tadi ya, kita bisa secara dualitas, aku bukan pikiran, ada tubuh, pikiran, dan awareness, maka em, di tahap yang pertama kita sadar, kita bukan itu, kita sampai nantinya kita adalah awareness, dan yang paling apa namanya ya, di keseharian kita, kita memang harus kembali lagi bahwa kita adalah tubuh dan pikiran yang adalah awareness itu sendiri gitu. Iya, betul, Yes. betul. Karena memang kita bisa jadi compassion di situ. Saya bisa lihat Betul. banyak penderitaan gitu misalnya. Saya bisa merasakan apa ya, segala sesuatu yang terjadi itu dari compassion yang asalnya dari awareness itu gitu, Bang. Ya. Gitu. Dan bagi diri sendiri juga gitu. Kadang-kadang kita kan turbulen nih, Bang. Ada Hmm. ada peristiwa-peristiwa. Mungkin satu kali kita bisa detach, kita bisa melakukan self inquiry, kita menyadari aku yang menyaksikan. Tapi nggak selalu bisa begitu, Bang. Ini maksudnya ini pengalaman pribadi ya. Kadang-kadang saya biarin itu larut, Mhm. tapi sadar benar bahwa embracing gitu loh, sedihnya itu apa namanya ya, helplessnya itu adalah imperfectness dalam kesadaran itu gitu. Jadi rasa itu nah tadi Rupert tadi bilang experiencing gitu. Itu paling presence experiencing itu yang menurut saya cukup dalam ya. Kita Ya. mungkin bisa detach, tapi kita bisa experiencing gitu, Bang. Ya. Experiencing dalam sedih itu, experiencing dalam apa, perasaan helpless itu. Tapi kita sadar. Jadi Hmm. mungkin kalau kita bilang itu kehendak Tuhan ya, untuk bisa memerankan itu atau mengalami pengalaman itu ya, kita bisa bilang gitu ya. Kita dalam tubuh ini, dalam jiwa ini, kehendak Tuhan kita ingin merasakan pengalaman itu gitu. Jadi itu tadi. Jadi kehebatan Rupert tadi bisa menguliti itu, dan kalau kita menyelami itu, maka kita bisa dapat degree itu semua. Itu Bang, kira-kira yang saya alamin sih. Makasih Mas Himawan. Bener. Itu gayanya Rumi banget itu, Mas Himawan. Rumi kan apa aja adalah bahan cerita dari kesadaran kan. Mhm. Luka Iya. itu kalau orang yang di level body mind ya, belum ke level awareness itu, luka itu ya separate self gitu. Dia menganggap, aduh gue sedih banget, dia ada dorongan untuk mutuk segala macam itu. Mhm. Kenapa hidup gue seperti ini? Sekian banyak orang kok gue yang menderita gitu. Tapi bagi ya kalau saya baca teks-teksnya Rumi justru dia ekspresinya begitu. Coba deh kita baca teks-teksnya Rumi kan masih Mawan kan. Wah itu meratap itu sebetulnya kan. Tapi justru di situ apa ya gagah sekali kesadaran itu. Betul. Aku mentah, aku terbakar kayak gitu kan. Apa tiga itu istilah itu masuk Himawan. Yes. 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 Ya jadi makasih Mas Himawan. Ini ada pertanyaan ini dari siapa Mbak Sinta ya.
Ya, Mohon izin masih belum paham tentang keinginan Hawa boleh ya, jadi selama ini pemahaman umum kita dari kisah-kisah dalam uraian-uraian para pemuka agama, Adam itu sosok perempuan gitu. Tapi bagi mereka yang Hawa. melakukan penyelidikan kontemplatif, hakikat, kan kita rujukannya aja dari Hawa diambil dari tulang rusuk gitu. Jadi Hawa itu gimana menguraikannya? Sebetulnya analogi ini mudah loh sebenarnya kalau di ini ya. Adam, Adam itu bukan sosok ya. Ya. Sang sumber meniupkan rohnya. Sekarang ini napas kita ini rohnya dia itu, teman-teman. Ini direct path. Kita bernapas nih. Hmm. Itu kan tandanya kita hidup. Kita sadar juga napas itu. Itu yang bernapas bukan tubuh, bukan hidup. Ada aku yang hadir di napas itu. Makanya aku tiupkan rohku gitu. Dan di mana alamatnya itu tak terbatas. Tapi ketika kesadaran itu ingin mengalami ciptaan-ciptaan yang terbatas, dari dirinya memisahkan diri, itulah Hawa, keinginan. Nah, diri kita yang jadi kita selama ini adalah Hawa itu. Nah, kita ingin kembali kita ingin keinginan kita itu kembali ke asalnya gitu. Ya nggak Bang Arif? Sejalan nggak dengan Yes. psikoanalisis kan? Iya, betul, betul. Jadi Mas Himawan, Hawa ini keinginan kita yang terbatas tadi sebagai diri persona, damai gitu. Aku ingin punya mobil. Gitu. Hmm. Asal keinginan ini dari mana ya? Gitu. Nah itu kan Iya, self inquiry itu. yes. Hanya dia kembali kepada ya kesadaran. Gitu. Ya, Kalau belum menangkap terminologi itu nggak apa-apa. Soalnya ini baru belakangan aja kita dapat terminologi itu. Tadi waktu saya kasih diskusi di satu tempat itu malah senang mereka istilah Adam Hawa itu. Tapi caranya kita kan setiap pakai caranya yang disampaikan Ruben. Gitu ya Mbak Sinta ya. ya, yes. Mas Arief, Bang Damai, boleh bertanya? Ya, Silakan. boleh. Ya. Baru saja Pak Bang Damai menyebutkan psikoanalisa dan Mas Arief sering itu menyebut itu ya. Apa sih kaitannya antara self inquiry dengan psikoanalisa itu? Ya. Benar. Coba Bang Arif boleh Ya, coba versi Bang Arif dulu. ya, ini sebenarnya kayak proyek hidupku lah mungkin. Atau kalau terlalu bombastis. Aku kan belum dokter, filsafat juga cuma baca-baca aja. Insya Allah S2, S3 filsafat. Tapi kayaknya aku akan berkecimpung di situ. Dan mungkin nanti tentang agama juga. Yang akan kukulik tentang Adam dan Hawa itulah. Tapi dari perspektif yang ternyata itu praktikal sehari-hari. Dan aku dapat satu, misalnya tentang Adam dan Hawa dulu gitu ya. Aku sampai pada satu kontemplasi Adam dan Hawa itu permulaan subjek objek. Dan nggak penting siapa subjeknya pada siapa objeknya. Oh, Adam subjeknya. Nanti dikira, oh lelaki subjek, perempuan cuma objek gitu. Bukan itu. Karena Hawa juga dari Adam. Adam dari sumber gitu kan. Jadi kalau tadi ada huwa la huwa, Adam itu dia, bukan dia. Hawa itu Adam dan juga bukan Adam, ya kan? Nah, kalau kaitannya dengan psikoanalisis, itu sebenarnya banyak, tapi memang banyak sekali juga eh, istilah teknis yang sebenarnya kalau dikulik-kulik itu ternyata self inquiry juga gitu yang aku dapatkan ya. Jadi memang kalau ada kaitan psikoanalisis dengan self inquiry karena aku juga basisnya juga self inquiry ketika ketemu psikoanalisis. Wah, ini nih salah satu cara untuk
mengungkapkan self inquiry gitu. Misalnya kalau aku belajar dari psikoanalisis tentang Big Other, ya kan itu akhirnya juga diadopsi juga sering di guru. Big Other sebagai tatanan sosial mendefinisikan sebuah persona untuk kita. Dan kita ini ada persona yang imajiner, inilah yang ego. Ego, istilah populer, istilah Rupert Separate Self, istilah Jacques Lacan, seorang psikoanalisis yang aku pelajari secara detail, dia nyebutnya imaginary self. Dia juga sebut ideal ego, ego gitu. Nah, ego ini kan kayak kecil-kecil nih. Tapi dia sebenarnya menempati suatu tempat di masyarakat. Nah, ini yang disebut identitas simbolik gitu. Identitas sosial. Kan ada tiga pengalaman kalau bagi Lacan. Ini psikoanalisis dasar nih. Imaginary, simbolik, dan real. Nah, yang real ini itu sebenarnya mengarahnya ke sang aku ini nantinya. Yang nggak bisa dideskripsikan. Tapi selalu ada. Dia kayak apa ya, bersikukuh harus gitu. Harus muncul di setiap pengutaraan, di setiap kita bersosialisasi, di setiap kita berimajinasi. Kalau sebagai ego ya, sebagai imaginary self. Jadi the real ini selalu dibaliknya. Meskipun secara implisit gitu. Jadi sebenarnya psikoanalisis itu adalah caraku aja untuk mengungkapkan self inquiry yang kita pelajari di sini, yang kita juga akan alami di sini, itu kepada anak muda gitu Bang Damai sebenarnya. Dan menurutku yang paling apa ya, yang paling useful dari psikoanalisis adalah tentang fantasi. Ya anak muda kita nge-scroll sosial media itu sebenarnya fantasi. Dan fantasi sangat spesifik dalam psikoanalisis, bukan kita berangan-angan yang nggak jelas gitu, bukan. Dunia itu fantasi, pendeknya. Bukan Dufan ya, dunia fantasi. Dunia itu fantasi. Fantasi itu simply subjek-objek. Itu fantasi. Dalam psikoanalisis, kalau fantasi itu kita reduksi sebagai intinya, itu sebenarnya subjek-objek. Pemahaman ada subjek dan objek, itu fantasi paling dasar. Gitu teman-teman. Nah, ya ini self-inquiry ternyata. Subjek-objek bukan. Nggak ada itu sebenarnya subjek-objek. Yang ada adalah subjek. Nah, ketika tadi pertanyaan adalah tentang desire, tentang hasrat. Nah, mungkin ketika self-inquiry plus desire baru muncul psikoanalisis. Gitu kali. Jadi di balik objek-objek yang kita sukai, kan gini deh teman-teman. Pingin mobil, pingin ini, itu. Pas dapat ternyata nggak sesuai. Kayak sesuatu yang diinginkan itu selalu sesuatu yang nggak kita punya, ya kan? Kalau teman-teman, ya temanku yang udah punya pacar, ngelihat cewek lain gitu, selalu rumput tetangga itu paling paling desirable lah gitu kan. Jadi yang bukan punya kita, by definition, kita menginginkan yang bukan punya kita. Jadi objek keinginan itu selalu in absence, selalu nggak ada. Kita pingin ini, benar pingin itu. Pas dapat, oh nggak ada. Selalu bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini yang kita inginkan. Ternyata pada akhirnya. Selalu yang ada deh, pokoknya ada deh gitu. Nah, yang pokoknya ada deh ini apa? Lakong nyebut objek A. Ternyata objek A ini juga subjek gitu. Nah, aku menginterpretasi Bang Damai, ini Hawa. Jadi Hawa itu objek keinginan par excellence yang selalu kita inginkan. Tapi dia munculnya keinginan itu dari itu suatu objek yang nggak bisa kita deskripsikan, tapi gue pingin itu. Mungkin kalau perjalanan spiritual, gue pingin dapat pencerahan deh gitu. Tapi pernah nyampe gak sih ke pencerahan itu? Kalau kita merasa kita sudah sampai, kayaknya bukan deh. Makanya Rupert di sini aja nyebutnya tadi three categories of possibility, kemungkinan. Itu kan bahasa humble kan? Kayak ada kemungkinan tiga sang aku itu, mind, body, witness, sama awareness. Dia nggak mengatakan kita udah sampai nih gitu. Jadi ada humility juga di situ.
Sorry, maaf kalau aku agak kemana-mana. Tapi intinya itu. Jadi kalau misalnya aku belum bisa menjelaskan sekarang, doakan aku akan itu proyek hidupku lah. Aku ingin menulis sesuatu tentang itu dari perspektif psikoanalisis, mungkin juga fisika, kuantum, dan ya karena aku backgroundnya agama Islam, menginterpretasikan ajaran-ajaran agama Islam melalui perspektif yang agak nyeleneh sih, tapi ya semoga ada inspirasi juga dari situ. Buktinya tadi Adam dan Hawa akhirnya jadi sesuatu yang lebih live gitu. Lebih kena banget dengan kita. Ada hasrat. Itu sebuah apa ya? Sebuah perekaan ulang dari skenario yang kita pikir terjadi di masa lampau gitu. Itu aja deh. Amin, Terima Mas kasih Arif. banget. Luar biasa, Terima wow. kasih. Amin. Ya Rabbil Alamin. Amin, amin, ya Amin. Rabbal. Ada satu, saya banyak belajar juga nih Pak Adi dari uraian-uraian Bang Arif ya ketika nyebut big others. Dari dulu saya kepikiran tapi nggak tahu istilahnya gitu. Teman-teman kalau kita misalnya ke satu tempat orang seragam, kita aneh sendiri, itu kita didikte oleh big other namanya. Wah, Ya, kok lu lain sendiri? Kayak kita kayak didikte. Itu kan sosoknya nggak ada, tapi dia imajinal. Itu simbolik namanya. Big other. ya, Ya kan? Kalau tiba-tiba apa ya namanya ada orang baru lulus kuliah di Pak Adi ya. Itu lulus kuliah, kapan kerja gitu. Jadi kayak ada orang menuntut, kayak ada sesuatu yang menuntut dia harus cepat kerja, cepat sukses gitu. Padahal sebenarnya nggak ada gitu. Adanya itu bentuknya big other gitu. hmm, Konstitusi itu big other teman-teman. Pancasila itu big other. Kan nggak ada sosok fisiknya. Tapi dia menjaga itu namanya big others yang disepakati oleh pemikir-pemikir pendiri bangsa ini. Gitu. Demokrasi itu big other teman-teman. Kalau nggak demokratis dianggap apa otoriter. iya, Otoriter juga big other gitu. Agama juga di satu sisi dogma-dogmanya itu big other. Nah diri-diri imaginary ini terintimidasi oleh itu. Kayak gitu-gitu. Nah, pendekatan psikoanalisis tidak datang dari agama dalam arti dogma, tapi dia datang dalam kontemplasi-kontemplasi orang yang serius meneliti hmm, jiwa, kemudian society, dan seterusnya. Nah, ya, ternyata itu sejalan dengan self-inquiry. Itu Pak Adi. Jadi panjang ceritanya, bisa jadi satu esai itu. iya. Terima kasih teman-teman. Barangkali saya kira cukup dulu, nanti akan diupload di YouTube. Yes, Ada tambahan lagi Bang Arif? nggak ada sih dari aku. Kecuali teman-teman ada yang mau, Ada yang mau berpartisipasi lagi? oke, kalau gitu Oke, karena kita cukup. cukupkan aja. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih, Sorry, sorry. Tari Bang Jawabannya Damai. kepanjangan tadi. Nah, nah. Bagus, bagus. Jadi saya juga lebih bisa apa meresapi gitu. Ngerti Iya, sih enggak, tapi meresapi. ya, 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 ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, mungkin Bang Damai bisa kasih closing statement, Ya, concluding. closing statement kita pada malam hari ini, kita sekarang menyelidiki siapa sebetulnya aku itu ya. Kita menyelidiki yang menyelidiki itu. Jadi dapat dua kemungkinan yang didefinisikan sebagai yang menyadari itu. Satu, aku yang seolah-olah di dalam tubuh ini dan juga tubuh, body mind. Nah, ini disebut rupet, itu mereka yang belum bangun, ya, ignorant gitu. Tapi ada yang sudah menyadari I am the witness of things, ya penyaksi dari segala hal. Ya, Dan yang ketiga adalah awareness atau present yang hadir pada semua pengalaman. Apalagi namanya kalau bukan cinta. Ya, cinta hadir dalam semua pengalaman. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama lagi di sesi berikutnya. Dan silakan ditonton lagi di YouTube Suaguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu atau Waalaikumsalam. gimana Bang? Oke, kita foto dulu deh. Ya, sebelum itu. Tapi sekali lagi teman-teman, terima kasih atas kehadirannya.
ya hadir di sini harus dimaknai sebagaimana yang intinya gitu, bukan secara fisik, tapi kita hadir as presence, being, and awareness. Sorry, tadi ada koneksi. Oke, kalau gitu semoga yang dibahas ini menjadi bermanfaat dan berkah untuk kita semua, teman-teman.